dijelaskan oleh kita sebelumnya, yaitu Ibu Rati, tentang disiplin positif dengan teori motivasi. Maka di sini saya akan melanjutkan budaya positif tersebut, yaitu mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Pertanyaannya saya ingin ajukan dulu, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah ada yang sudah menerapkan ya. Baik. Nah, keyakinan kelas di sini yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Kemudian menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi peraturan kelas ini atau keyakinan kelas ini adalah mempunyai makna. Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Saya yakin bahwa sebelum kita memulai pembelajaran, kita pasti mengadakan atau membentuk sebuah keyakinan kelas. Bersama siapa kita membentuk keyakinan kelas? Yaitu bersama siswa. Ya, sehingga kita pun akan menerapkannya secara bersama. Ya. Baik, keyakinan kelas yang perlu dibentuk apa saja ya? Yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, pernyataan positif ya. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga di kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi keyakinan kelas harus yang mudah dipahami ya, dan jangan terlalu banyak supaya mudah diingat. Berikutnya, keyakinan kelas yaitu merupakan nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, keamanan, peduli, integritas, kemudian kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebijakan universal atau peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui kelas atau sekolah. Namun peraturan yang biasa kita temui di sekeliling kita. Ya. Baik, ini nilai-nilai kebajikan. Ya. Yaitu misalnya kira-kira ada nilai kebajikan apa ya yang ada? Kembalikan barang pada tempatnya. Kalau kita mau membuat keyakinan kelas, kira-kira dia mempunyai nilai atau makna apa yang terdapat di dalamnya. Ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maaf Bapak Ibu, kalau misalnya nih yang pertama, kembalikan barang pada tempatnya, kira-kira kalimat positifnya apa? Tanggung jawab. Yaitu bertanggung jawab.
bertanggung jawab. Oke, dulu ya, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, baik. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, oke. Itu pada bisa semua ya. Nanti kita cek jawabannya ya. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Iya, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Penghargaan, nanti kita lihat ya. Ya. Kemudian menghormati orang lain. Oh, ada kesabaran. Tadi ada apa lagi? Menghormati orang lain. Jadi siapa yang dulu dia yang dapat ya. Oke. Kemudian dilarang merokok. Kesehatan. Menggunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Keamanan. Keamanan. Baik. Coba ya ingat jawabannya tadi ya. Kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Betul ya, kembalikan barang pada tempatnya, yaitu maknanya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Betul. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain atau komitmen. Ya, nah ini kesesuaian apa banget ya. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan, yaitu keamanan atau saling menghargai, menghormati. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, karena kita semua tahu ya bahwa yang narkoba itu adalah merusak kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain, ya, atau berempati, peduli terhadap orang lain, gitu ya. Kemudian dilarang merokok, yaitu ya betul. Jadi dengan tidak merokok kita berarti tidak mengganggu orang lain ya. Jadi Bapak kalau tidak merokok, Bapak sudah menghormati. Ya, betul. Gunakan masker, yaitu kesehatan dan keamanan. Masker itu bisa melindungi kita dari polusi, penyakit dan sebagainya. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Iya. Keamanan dan keselamatan. Ya. Ya. Apakah ini sudah dijalankan di kelas, diterapkan di kelas? Oh sudah, alhamdulillah. Jadi diseminasi ini sebagai penguatan yang mengingatkan kembali. Ya, terima kasih. Ya. Berikutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, kalau diganti menjadi kalimat positif, maka menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Ya. Baik Bapak Ibu, sebentar bolehkah kita saya membagikan kertas ya. Silakan mencurahkan keyakinan kelas apa saja yang akan diterapkan di
sekolah atau di sekolah apa di kelas nih? Di kelas, boleh di kelas atau di sekolah. Ya. Ya, boleh apa saja yang nanti kita akan pilih, mana kira-kira yang cocok. Yaitu membuat keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Kemudian sudah merupakan kalimat positif ya, keyakinan kelasnya. Apa kira-kira yang harus disepakati di kelas sehingga membuat kelas itu menjadi nyaman? Oh, boleh berapa aja, nanti tinggal kita pilih mana yang akan digabungkan ya, mana yang tetap, mungkin beberapa poin bisa digabung menjadi satu. Ya, jadi kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimatnya di dalam keyakinan itu jangan ada kata jangan. Iya, betul. Iya. Ya, jadi kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Bisa, iya bisa. Ya, janganlah buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya? Ah, betul. Kayaknya di kelas-kelas kita sudah ya, sudah membuat keyakinan itu baik. Ya. Jadi jangan atau tidak menggunakan kalimat negatif. Iya. Boleh Bu Dina membacakan yang sudah dituliskan? Saya tulis 5 keyakinan kelas. Yang pertama berempati, yang kedua saling menghargai, ketiga menjaga kebersihan kelas, keempat datang tepat waktu, 5 awali dengan bismillah berdoa. Harusnya pertama awali. Coba kita urutkan ya, coba kita urutkan. Kira mana yang pertama? Pertama ya, berdoa diawali dengan bismillah. Ya, kemudian yang kedua datang tepat waktu, lalu menjaga kebersihan. Setelah menjaga kebersihan, saling menghargai dengan berempati, mungkin bisa disambung. Ya, oke, terima kasih. Ya. Saya lanjutkan kembali. Ya.
Ternyata keyakinan kelas ini sudah diterapkan. Iya. Berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Satu, ditinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Nah, tadi sudah ya, dari semua beberapa poin, kemudian kita pilih jadi ada 2 poin yang disatukan. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa atau peraturan-peraturan selanjutnya atau peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebijakan atau keyakinan ya yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, kemudian dengarkan guru, lalu datanglah tepat waktu, ya. Kemudian datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung atau keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Ya, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ditinjau ulang kembali sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang seperti tadi yang dituliskan oleh gurunya, ya, sehingga butir-butirnya tidak terlalu banyak. Oke. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7 saja poin sehingga dia mudah dipahami dan mudah diingat serta bisa dijalankan. Kalau terlalu banyak kan nanti jadi lupa poin berapa nih yang dilanggar misalnya, gitu ya. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, ya, dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Ya, jadi siapa yang membuat kesepakatan itulah yang akan menandatangani, yang menyetujuinya, dan karena dia juga yang akan menjalankannya. Dan keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas atau warga sekolah. Berikutnya adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas bisa juga menggunakan tabel T dan tabel Y. Ya, di sini jadi bisa ada yang terdengar, kemudian ada yang terlihat, dan ada yang berperilaku. Ya, kemudian misalnya aspek yang terdengar itu misalnya mendengarkan penjelasan guru. Ya, kemudian yang terlihat yaitu berempati terhadap sesama, berarti kan dapat dilihat ya. Kemudian berperilaku, yaitu tersenyum atau ramah. Nah, itu berarti dia berempati. Berikutnya yaitu tentang hormat, tampak seperti, yaitu datang tepat waktu, berarti kan dia kelihatan ya, tampak seperti dia nampak. Kemudian tidak tampak, yaitu sering hadir terlambat. Ya, jadi mana yang visual ya, ada yang terlihat dan apa yang tidak terlihat, atau tampak dan tidak nampak. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, kan itu tampak ya. Oke. Kemudian tak acuh kepada teman dan guru. Kadang-kadang ada aja ya murid yang gurunya lewat, dia seolah-olah menoleh ke yang lain, jadi tidak tampak. Oke. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjamkan dan mengucapkan terima kasih. Ya, kan nanti kelihatannya dia, oh ya terima kasih ya, tadi saya sudah dipinjamkan, sebagainya, misalnya seperti itu. Kemudian yang tidak tampak yaitu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ya. Kemudian bekerja, tentang bekerja yaitu tampak seperti tekun bekerja dan menyimak penjelasan guru. Ya. Kemudian yang tidak tampaknya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh. Mungkin ada aja kali ya siswa yang acuh di dalam kelas. Kemudian menyerahkan tugas tepat pada waktunya, dan yang tidak tampaknya adalah
pilihan. Ya kalau nggak ada tugasnya berarti tidak dapat ya. Baik. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setelah tadi memaparkan tentang keyakinan kelas, kira-kira apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ya. Bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mungkin selama ini kalau siswa kita ada yang hal-hal yang kurang berkenan, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya. Nah itu mungkin perlu kita ketahui. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang yang diterima. Lalu ada kekuasaan dan penguasaan atau punya power. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Mungkin setiap manusia membutuhkan kebutuhan dasar ini ya. Berikutnya, kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Bahwa kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, yang tidak istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan, baik sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Jadi kebutuhan secara fisik itu yang utama. Yang kedua adalah kasih sayang yang diterima. Ya, kasih sayang atau rasa diterima. Yaitu kita merasa senang ya kalau kita diterima di suatu kelompok. Ya, nah ini juga adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi atau mengasihi atau saling mengasihi, disayangi atau menyayangi, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, serta kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipengaruhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman sekelompok atau klub atau guru atau konselor atau coach. Ya, jadi kebutuhan kasih sayang bahwa kita itu bisa diterima oleh orang lain ini juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Rasanya seperti apa ya kalau kita berada di tengah-tengah orang banyak tapi kita dianggap tidak ada. Nah, ini berarti kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Sakit ya kalau dianggap tidak ada. Nah, itu. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia tentang kekuasaan dan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi berkompeten, ya, menjadi terampil, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan ini meliputi yaitu harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh kebutuhan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, kemudian hobi, lalu tugas sekolah yang menantang atau kontekstual yang relevan, kemudian belajar menjadi orang yang kuat dan membuat pilihan positif dan bekerja. Jadi kebutuhan sebagai yang mempunyai power. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan, ya, atau kebutuhan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, atau memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, kemudian mengeksplorasi hal baru,
dan menarik pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka serta liburan. Ya, jadi ada kebutuhan pilihan ya. Jadi mari kita penuhi 5 kebutuhan dasar manusia ya, sehingga kita dapat menjalankan hidup dengan nyaman dan mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia sebagai kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Ya, menurut Wieser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan atau gurauan dan pembelajaran yang bermakna. Ya, jadi inilah 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui bahwa siswa-siswi kita membutuhkan itu. Mungkin kita pun sama yang mempunyai 5 kebutuhan dasar tersebut. Mudah-mudahan dengan memahami 5 kebutuhan dasar ini kita dapat memahami siswa-siswi kita dalam proses pembelajaran, bahwa jika ada anak yang mengalami suatu kendala, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Irani Supriyanti tentang restitusi dan 5 kontrol. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak Guru, dan juga rekan-rekan, juga orang tua saya di sini. Boy, Haji, terima kasih ya, dan betul juga yang yang sudah menyempatkan waktunya. Iya, dan juga Bu Eka juga ya, gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan Pak Warno tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Masya Allah ya. Terima kasih sudah bersedia mengisikan waktunya untuk mendengarkan diseminasi mengenai tentang budaya positif ini. Nah, mungkin dari yang tadi yang awal tentang hukuman dan konsekuensi sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan juga tadi yang terakhir mengenai kebutuhan dasar manusia, dan juga mengenai tentang keyakinan kelas, itu juga sudah dipaparkan. Nah, ini yang terakhir adalah bagian saya, yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Nah, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang mereka selama ini. Jadi ternyata harus ditinjau kembali. Gitu. Jadi penerapan disiplin yang takutnya dikhawatirkan kita ini selama ini kita bukan salah tapi keliru gitu mengenai menerapkan disiplin. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti kita akan ulas termasuk kemanakah kita di antara kelima ini, gitu kan, dalam kegiatan sehari-hari kita di kelas maupun dengan rekan sejawat ketika dalam bekerja sama dan lain sebagainya, kita termasuk di posisi mana. Nah, walaupun memang saya memaparkan di depan, tapi kita sama-sama belajar aja ya Bapak Ibu. Walaupun memang nanti di pertengahan penjelasan saya ada yang ingin mengumumkan pendapatnya atau pemahamannya tentang posisi kontrol ini, dipersilahkan banget karena ini diskusi aja.
Nah, yang selanjutnya di sini ada tabel yang menunjukkan 5 posisi kontrol, di antaranya 1 motivasi. Motivasi ini ada guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampaknya pada murid. Sedangkan di pinggirnya itu ada identitas gagal. Artinya kontrol dari luar yang tadi sebenarnya nyambung dari yang tadi pertama tadi sudah dijelaskan. Jadi yang ini menghindari hukuman. Jadi ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, pernahkah kita berbuat demikian kepada anak didik kita ataupun kepada orang lain? Nah, yang keduanya ada identitas berhasil atau sukses. Nah, yang ketiganya identitas berhasil dan sukses sama. Nah, di tabel yang keduanya ada teman dan pemantau, yang terakhir ada manajer. Jadi kalau dilihat dari tabel ini, jadi kalau kita itu bisa menjadi sukses atau berhasil dari posisi kontrol ini ketika menjadi teman, pemantau, dan manajer, bukan menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, seperti apa kalimat yang mungkin sebenarnya jangankan ibu bapak, saya pun kadang tidak menyadari bahwa ternyata kalimat ataupun kata yang saya ucapkan adalah termasuk dari penghukum ataupun pembuat rasa bersalah kepada anak-anak. Yang pertama, ketika guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ketika membuat rasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, ataupun ibu kecewa sama kamu kok nggak mengerjakan tugas, kamu seharusnya itu ngumpulin kemarin bukan hari ini. Nah, kadang kita tidak menyadari bahwa ternyata itu pembuat rasa bersalah kepada anak, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ketika guru berkata di posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Mungkin kalimatnya lain, kalau kamu nggak melakukannya, kamu dapat minus 5. Kalau kamu nggak melakukannya, kamu nggak akan dapat nilai. Nyata luka. Nyata apa dicontoh aku. Terus yang membuat rasa bersalah, kamu sebenarnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini membuat rasa bersalah ketika ada hal yang yang tidak pas gitu, ketika di kelas ataupun dalam hal itu sebenarnya kadang saya pun mengucapkan tidak sadar gitu, ternyata hal ini tuh kita membuat rasa bersalah kepada anak-anak. Nah, hasil dari penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, anak ketika penghukum memberontak, menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Yang sering kita rasakan mungkin tiga-tiganya ada. Memberontak ketika disuruh mengumpulkan tugas, anak-anak ya udah gue besok ya, iya bu besok, kalau besok anaknya nggak ada. Terus yang kedua, menyalahkan orang lain dengan cara apa? Bu, kan bukunya dipinjam si A, bukunya dipinjam si B, bu kan bukunya hilang, ataupun menyalahkan yang lain. Terus yang terakhir, berbohong, udah beres kok bu, tapi saya nggak tahu bukunya di mana, ketinggalan, hilang apa dan sebagainya. Nah itu, jadi itu hasil yang nanti akan didapati ketika kita menjadi seorang penghukum. Ketika menjadi pembuat rasa bersalah, apa yang akan dihasilkan? Menyembunyikan, hampir sama, menyangkal, dan berbohong. Kamu belum mengerjakan tugasku, udah aku kemarin udah ngumpulin ada di meja ibu, masa sih nggak ada kok ya. Itu hal kecil yang tanpa disadari ternyata itulah hasil dari ketika kita menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi akibatnya mungkin seperti ini. Jadi siswa itu acuh-acuh terhadap guru. Lu saudara mah ada orang aku mah disalahin wae, serba salah wae gitu kan. Terus yang selanjutnya murid meletakkan ya sama. Jadi untuk kaitannya dengan dunia berkualitas yang dua-duanya ini sama. Jadi murid itu tidak meletakkan bahwa kurang menghargai gurunya sendiri karena kita di kondisi yang dua ini. Terus yang ini ketika murid berkata, mungkin nggak akan di depan kita, pasti di belakang kita berbicara, biasa aja nanti juga marah-marah lagi. Nah itu tuh tiga sama ada tambahan kan aku juga dikumpul gitu sebenarnya aku tuh gitu kan. Terus kalau enggak yang kedua siswanya ketika yang membuat rasa bersalah, dia akan langsung meminta maaf. Maafkan saya, maaf ya bu,
saya telah mengumpulkan maaf ya dan lain sebagainya. Dampaknya apa sih yang berdampak pada murid ketika kita menjadi seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah? Mungkin kayaknya mungkin kita nggak usah menjelaskan dan prakteknya sudah ada di depan mata gitu, di depan mata saya juga ada gitu. Saya mengulangi kesalahan. Nah ini si anak akan mengulangi kesalahan terus lagi dan lagi gitu kan. Kadang kita suka bertanya, ini anak kenapa sih? Kok nggak pernah ngumpulin tugas ya? Ini anak yang sama ini aja masuknya juga di situ. Masukin lagi terus di situ. Ya, terus yang kedua ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah kepada anak akan ada merasa rendah diri anak itu tidak akan percaya diri. Jadi ketika mengumpulkan tugas itu mana ini saya jadi agak ragu gitu karena takut salah itu kayak begitu rendah diri. Padahal kita sendiri tidak pernah menilai tugas anak kan antara benar ataupun salah. Yang penting kan anak ada usaha mengumpulkan tugas. Tapi ternyata mungkin bisa jadi karena ya itu tadi kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi ketika ada anak sebenarnya untuk mengumpulkan tugas itu ada rasa takut dan ada rasa rendah diri untuk mengumpulkannya. Nah yang selanjutnya yang berhasil dan sukses itu ada teman dan pemantau. Dimana kita ketika menjadi teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lalu pemantau menghitung dan mengukur. Jadi kita menganalisis siswa kemampuan siswa di sini. Lalu yang ketika berkata, ayo lakukan demi ibu. Jadi kayak kita ngerayu gitulah sebenarnya, ayo atuh, udah bagus gitu kerjain tugasnya mungkin kayak begitu ya kalau dalam bahasa kita. Terus yang selanjutnya, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kamu bla 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 ini sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, nah ini apa peraturannya? Kenapa harus dijelaskan peraturan? Karena kembali tadi nyambung ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lalu yang selanjutnya hasilnya ketika jadi teman, anak ketergantungan kepada kita. Lalu yang ketika pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak akan melakukan suatu hal yang kita perintahkan ketika diawasi. Ada gurunya mengerjakan, tidak ada gurunya tidak, ngobrol dan lain sebagainya itu. Lalu yang selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di sini. Jadi siswa menganggap guru itu penting. Dan yang selanjutnya ketika pemantau, murid meletakkan guru dan hukum di dunia berkualitas. Maksudnya jadi peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi maksudnya di sini pemantau itu murid meletakkan guru sebagai peraturan. Jadi berarti ada gurunya nih, ya udah kita harus ngerjain, kalau nggak ada ya udah ditinggal aja. Nah selanjutnya ketika murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Jadi anak itu mengharapkan jadi ada besar harapan ketika jadi teman gitu. Jadi anak itu menganggap kita teman, bukan menganggap sebagai guru. Lalu yang selanjutnya, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini tadi reward, hubungannya dengan reward ketika kita ada di posisi pemantau. Bu, kalau saya ngerjain tugas, saya nilainya bisa maksimal nggak? Bu, kalau saya ngerjainnya tepat waktu, saya 100 ya. Nah, itu hasil ketika kita menjadi pemantau. Dampak pada murid ketika kita menjadi memposisikan sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Lalu yang selanjutnya ketika menjadi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dampak pada murid itu. Jadi siswa itu merasa, kalau nggak mengerjakan tugas, saya akan dapat hukuman. Kalau saya mengerjakan tugas, pasti saya bakal dapat hadiah. Biasanya Pak Warno kalau tepat waktu kasih saya uang 100.000, misalnya, gitu ya. Nah, dan identitas berhasil atau sukses yang selanjutnya sebenarnya ini adalah seorang manajer, yaitu menghargai diri sendiri. Nah, di sini sebagai gurunya berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Jadi ketika misalnya anak berbuat salah atau apa, kita mengajukan pertanyaan dulu, apa yang harus dikatakan? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika ada anak, jadi anak mengeluarkan solusinya sendiri, bukan dari kita ternyata. Dan selama ini kita salah. Saya salah, bukan kita, saya salah. Jadi ketika anak bermasalah itu selalu kita yang memberikan solusi. Harusnya, stop, kamu mau gimana setelah ini? Ketika misalnya tugasnya tidak dikerjakan, kamu mau seperti apa? Lalu hasilnya ini akan mengeluarkan diri pribadi dari siswanya tersendiri. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan memperlakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena kita, apalagi anak SMA kan kita harus sering diajak untuk berpikir, mengolah rasanya, mengolah pikirannya. Lalu murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, jadi dia juga akan berpikir, ibu bagaimana saya biar nilainya gak ketinggalan dengan teman-teman saya? Apa yang harus saya lakukan? Tapi mungkin sudah ada beberapa siswa yang seperti itu. Yang selanjutnya, dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi siswa, ya kita ajar dulu sebentar ya. Oke, kayaknya seru ya. Nanti kita akan mengadakan diskusi bersama-sama tentang pasti ini sebenarnya asik untuk diobrolkan, untuk didiskusikan. Nah, selanjutnya ada apakah? Nah, posisi kontrol yang manakah? Ketika saya kecewa sekali dengan kamu, apa ini kira-kira Bapak Ibu? Merasa bersalah. Oke, jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayo lakukan demi saya. Sahabat Besti. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang selanjutnya, kamu selalu paling terakhir. Merasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila kamu tidak menyelesaikan tugas ini ya. Mantap. Reward kan itu reward. Pemantau reward. Kamu tidak akan mendapatkan bintang. Ya, coba ya. Lalu yang selanjutnya, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepadamu? Merasa bersalah. Kasih ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Benar. Coba. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupanmu. Kehidupanmu. Jangan banget ya, kayaknya apa? Judge. Coba kita lihat jawabannya. Apakah saya salah, Anda benar, saya salah? Ya, ternyata yang pertama itu adalah membuat merasa bersalah. Yang kedua itu penghukum, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer, yang keenam penghukum, yang selanjutnya iya pemantau, karena kan tadi bintang itu ada reward. Yang selanjutnya membuat merasa bersalah, yang terakhir pemantau, dan yang terakhir itu pemantau. Terakhir. Jadi memang sebenarnya ada saya juga masih norehat gitu ya, istilahnya masih norehat gitu. Ini maksudnya kemana, sikap kita maksudnya kemana gitu. Oke, yang selanjutnya. Nah, saat ini di posisi manakah ketika di rumah? Boleh mungkin salah satu yang apakah ada kelima ini di rumah dulu deh, di rumah
dulu. Bu Eka di 3, tenang. Bu Maya 55-nya ada, Bu Dewi 55-nya ada. Bu Simar gimana? Pemantau nomor 4. 2, pembuat rasa bersalah di rumah. Pewarna nomor 1. Alarma Nomor 1 gak kayaknya. mau ngaku. Oh, nomor 1 aja lah katanya. Oke, ini posisi di rumah ya, jadi ada yang 55-nya ada. Apalagi kalau ibu-ibu mah, saya juga jujur kayaknya 55-nya ada. Dari nomor 1 sampai nomor 5 kayaknya ada kalau untuk di rumah. Ya, ada. Kayak perempuan. Nah, itu tadi di rumah. Coba sekarang di sekolah. Di tempat kerja atau di sekolah? Sekolah tuh. 1 pernah. 1 pernah, 2 pernah, 3 pernah. Semuanya pernah. Nah, oke. Saya juga mengakui semuanya pernah. Ya, karena memang ternyata yang menurut kita benar, ternyata kan ada hal-hal seperti itu. Mun geus emosi jiwa teh pekuku. Emosi jiwa. Sekolah dari nomor 1 sampai nomor 5. Berarti lagi ya, jadi yang kelima ini kita pernah ngerasain. Saya juga kan. Yang selanjutnya, nah ini ada yang namanya restitusi. Segitiga restitusi. Menurut dia Schwarzenegger dalam bukunya yang tadi telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Bapak Ibu ini mas sekedar informasi tambahan. Segitiga restitusi ini ternyata tidak hanya bisa dilakukan oleh guru, tapi kalau misalnya nanti nih Anak sendiri. yang kurikulum ya Anak sendiri. buat ada SAPNI ya, SAP kurikulum ataupun SAP kesiswaan mungkin nanti akan mengadakan ini nanti kepada orang tua siswa. Ini bisa dilakukan mereka di rumah karena kan pendidikan tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah oleh orang tuanya sendiri. Ini boleh diinformasikan ke orang tua siswa. Selanjutnya, nah ada ini. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini dihubungkan. Lalu yang kedua menanyakan keyakinan kelas. Nah, kan tadi sudah ditinjau ya, sudah dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ketika anak berbuat salah, nah ini disambungkan dengan yang menanyakan keyakinan kelas ini dihubungkan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi yang harus dicari kebutuhan kebutuhan dasarnya apa? Ini anak berbuat ini, ada yang kurang misalnya. Yang tadi dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar. Apakah kurang kasih sayang kah? Apa kurang kesenangan kah? Apa kurang perhatian kah? Ini harus dicari. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal yang berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak itu tidak merasa istilahnya saya sudah salah, udah disalahin, terus disalah-salahkan dia tambah salah. Tapi bagaimana kita bisa merubah kesalahan tersebut cara berpikir anak menjadi hal yang positif. Nah ini ada di segitiga restitusi, ini semuanya dihubungkan. Jadi dihubungkan dengan norma dulu, lalu dengan keyakinan kelas, dan yang terakhir menstabilkan identitas anak dia tidak merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, nah ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya seperti apa? Ini tadi, ketika guru berkata berbuat salah itu manusiawi, nggak apa-apa. Misalnya ada anak yang lompat pagar ya, ini kemudian kalau bapaknya banget yang itu tidak ada manusia yang sempurna. Poin yang kedua kan, gitu. Bapak ibu juga pernah buat salah yang tadi. Terus kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berarti kan kita harus cari kenapa dia bisa loncatnya, apa yang menyebabkan dia loncatnya. Lalu yang selanjutnya, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi tidak dicari, kan selama ini kita mencari siapa yang salah. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi nggak usah dicari siapa salah dan siapa yang benar.
apalagi kita mikir gue mereka salah, gue sudah itu mereka salah, makanya gue bilang titik. Nah itu tidak dicari hal seperti itu. Tapi jika kamu mau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita menanyakan kembali. So kalau misalnya kamu menyalahkan terus kayak begini, apakah hal itu baik? Kalau memang si anaknya ini merasa bersalah. Yang selanjutnya, nah ini validasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh siswa? Di sini fungsinya atau tujuannya membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Yang manakah yang ini? Maksudnya yang ketika anak berbuat salah itu apa yang mau mereka pertahankan? Apa yang ingin mereka penuhi di rumah dasar ini? Ketika guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan. Kadang kita tidak pernah ataupun luput menanyakan alasan kenapa anak melakukan kesalahan tersebut. Itu tidak pernah kita tanyakan. Luput itu. Jadi lamun kesalahan terus salah akhirnya kok itu kamu salah. Alasan alasan akhirnya kok bukan kamu salah. Nah, ini jarang. Terus apa yang penting bagi kamu? Ini harus ditanyakan juga. Yang selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau kalau misalnya si anaknya keras kepala, coba tambahin dengan sikap yang kan ibu aku suka ada kan kalau anak, iya kan ibu saya mau begini dari sananya, kan aku kan memang begini. Coba boleh kamu istilahnya seperti itu, tapi tolong ditambahkan dengan hal yang lain yang lebih positif. Yang selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus ini contohnya memukul? Atau misalnya kamu mau nggak belajar cara lain untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bertengkar misalnya, ataupun tanpa harus bertengkar dengan teman, tanpa harus berdebat dengan guru misalnya. Yang selanjutnya, apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah besok gimana? Bisa lebih baik nggak? Tapi kan kadang yang model saya sendiri kadang pasti bisa tidak mau tidur ya, pasti berada pada harus melakukan juga. Jadi harus dikasih kesempatan kita sebagai guru di sini harus mempunyai pikiran yang positif terhadap anak didik kita gitu. Ya harus kita khususkan benar Bu. Yang selanjutnya, nah menanyakan keyakinan. Ketika anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kalau misalnya kita sebagai wali kelas mungkin di kelas. Apa yang di kelas? Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Apa yang sudah disepakati? Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Tanyakan kembali. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Terus yang selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini tidak pernah kita tanyakan kan, mungkin kalau misalnya anak berbuat salah, merasa hebat, merasa apa? Merasa kita merasa berkuasa, si anaknya bukan hal tersebut karena merasa dipandang sama teman-temannya, gitu jadi kayak begitu. Yang selanjutnya, alhamdulillah sudah selesai dan tadi rangkaian dari awal budaya positif dan juga tadi ada kebutuhan dasar dan yang terakhir jenis restitusi. Mungkin ada akan diskusi ataupun pendapat tentang yang tadi 3 yang sudah dipaparkan, mohon silakan. Boleh Bu Haji. Mungkin slide yang ini dong yang ada jawaban dari orangnya sebagai teman atau manajer atau apa bukan slide atau sebelumnya ya? Yang terakhir ada jawaban. Nah, ini Pak. Tapi ada jawabannya slide ya. Baik. Nah, saya kok kurang setuju dengan yang 2 terakhir ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, tapi itu kebaikan saya kan. Ya. Kamu gitu ya. Itu saya mungkin gitu loh. Jadi kayaknya sebagai pemantau itu kurang ya. Jadi sebagai yang mana terakhir?
Sama yang terakhir, Bu. Kayaknya lebih tepatnya kemana ya? Teman gitu ya? Kayaknya pembuat rasa bersalah. Membuat rasa Iya, bersalah. lebih ke arah itu. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi yang lain harapan Yang ke terakhir, yang Wira. terakhir boleh kenapa? Iya, apakah itu memang termasuk ke dalam pemantau? Karena kesannya memang agak sadis ya. Aku Sama tidak ya? pernah berhasil Sama dalam ya hidup. yang Iya, yang iya. Yang terakhir tuh lebih parah lagi. Sadis banget. Iya, jadi langsung ngejudge gitu, langsung mengumpul. Itu yang kurang serak yang terakhir. Oke, terima kasih. Nah ini maksudnya kan jadi enak ya kalau kita diskusi bareng-bareng. Jadi sebenarnya kan kita bertiga pun maksudnya termasuk saya kan masih jauh pemahamannya tentang hal kayak gini. Tapi kalau misalnya kita sharing, oh iya berarti kan ada hal yang perlu diperbaiki, diluruskan. Takutnya nanti kan ada kesalahpahaman bisa lewat, apalagi ini berhubungan dengan anak-anak juga dengan siswa. Boleh? Lihat kembali aja di slide mana saya takutnya salah lihat ya. Jadi ada tata tertib, ada juga keyakinan. Jadi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kan bersifat umum. Jadi yang tidak konkret gitu loh. Jadi dia lebih abstrak gitu. Jadi kalau tata tertib berarti lebih khas, lebih spesifik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita salah selama ini ada titik poin. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini berarti kita harus sama-sama evaluasi maksudnya berdasarkan itu. Tapi kalau benar apa yang saya lihat tadi bahwa ada tata tertib dan ada keyakinan kelas yang bersifat umum, sedangkan tata tertib itu sifatnya khusus gitu. Berarti tidak apa-apa gitu kan. Setelah kita masih tetap menggunakan satu poin. Iya. Kalau harus sekarang nanti aja dilihat aja dipelajari lagi. Betul, jadi mungkin Bu Haji nanti ke depannya mengenai tata tertib ataupun keyakinan kelas kita bisa ditinjau kembali seperti apa supaya bisa sesuai dengan keyakinan kelas gitu ya. Jadi kalimat-kalimatnya itu tidak mengandung kalimat negatif gitu, tapi sesuai juga. Harus jadi keyakinan kelas. Iya. Tapi kalau di sini kalau nggak salah kalau misalnya bahwa ada dua. Jadi ada keyakinan kelas bahwa tata tertib juga ada gitu. Iya. Jadi kalau ya karena kalau tata tertib sekolah mah kan lebih luas ya. Sementara kemudian berlaku untuk seluruh siswa yang ada di sekolah. Ya, ya poin-poinnya bisa lebih spesifik. Ya, betul. Nah mungkin ini menjadi pembelajaran yang bahagia nanti ke depannya bagi kita semua dalam menetapkan tata tertib tadi aturan. Ya. Karena kalau kita memang punya positif, kenapa tidak? Kalau memang itu bagus. Ya betul. Jadi aturan sekolah. Iya. Makanya tadi kan ada masukan bahwa kenapa harus ada tata tertib yang bersifat kayak hukum gitu kan? Gitu. Jadi ya itu beda. Karena itu aturan. Ya, berarti dengan adanya diseminasi ini kita mendapatkan pemahaman yang baru gitu ya, supaya apa yang kita terapkan kepada siswa-siswi kita sesuai dengan perkembangan zaman kita hari ini, perkembangan wawasan gitu ya. Jadi memang ada sesuatu yang berubah ke arah yang lebih baik. Ya betul. Ya sesuai dengan zaman. Ya betul. Apa sih kalau saya ada jawaban lagi? Ibu kan? Ini yang peraturannya adalah kamu harus itu hukuman kan? Kalimat yang tadi dulu kalau saya pengennya soalnya kita dasar untuk kita tatip itu ada di sini. Iya betul. Kalimat yang tadi jadi ada dua. Untuk Ibu Ratih, jadi bukan tatip itu maksudnya. Kalau keyakinan kelas bukan tatip. Ya.
Iya, jelas. Kalau benar bahwa latih itu bukan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas bukan latih, berarti kita benar. Iya, ada tapi gitu loh ya. Hukuman dengan anak-anak. Jadi kalau seandainya ada hukuman, kalau seandainya ini benar, yang benar, tapi tepat waktu 14 menit untuk belajar itu kan. Iya, kalimatnya aja, kalimat itunya apa sih? Maksudnya statementnya ya, pernyataannya. Tapi jauh ya, ada yang datang 15 waktu 15 menit awal bahwa bersifat apa sih tadi namanya abstrak yang itu yang abstrak. Jadi keyakinan kelas adalah itu tadi artinya awal ada keyakinan kelas ya artinya definisinya Dasarnya kita membuat poin-poin tersebut dari sana. iya kan ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada bukan ya kalimat yang nggak terlalu banyak tapi teman-teman kalau misalnya mau ditutup nggak apa-apa ada di bisa nggak apa-apa nanti aja nanti kita lihat sama-sama santai-santai oh iya Ini ya yang ini. Nah ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah itu peraturan jadi tapi mungkin maksudnya ke peraturan. Mungkin gitu ya. Kayaknya mungkin keyakinan kelas itu jadi kalau peraturan lebih luas, keyakinan kelas itu lebih menurut ke kalau keyakinan kelas justru yang dibicarakannya itu jadi umum sehingga sedikit tiga empat lima supaya mudah diingat tapi kalau peraturan tapi ya banyak gitu maksudnya maksudnya kita tidak menyalahi aturan berarti ya kalau jadi kalau kalimat ini benar kan kalimat ini kan bahwa peraturan itu tatib itu adalah peraturan artinya kita itu selama belum ada tatib itu tidak melanggar ya. Jadi misalnya kalau di keyakinan kelas menghargai orang lain, nah di tatib itu menghargai orang lain itu diperinci lagi di dia. Dan kalau misalnya anak orang baru itu pasti umumnya ya konsekuensinya ini. Tidak, jadi kalimat itu jangan konsekuensinya ini. jangan dasar hukumnya ini. Ya, selama ini ya kita benar ya alhamdulillah. Soalnya tadi kan Bu Suci juga memberikan masukan ke Pak Warno. Pak Warno kan jadi kayak yang ke apa namanya terpindah ke jawabannya mungkin ini. Ya. Jadi yang beda salah. Boleh. Sepertinya begitu. Tapi memang ke depan tadi poin kita juga harus diperbaiki. Jadi ada kalimat negatif. Membedakan antara hukuman Dan konsekuensi. Jadi mana yang nanti ini akan jadi hukuman, mana yang akan jadi konsekuensi. Berarti yang hukuman kita hilangkan, kita ganti dengan konsekuensi. Itu mah berarti harus di ruang rapat yang lebih besar. Kalau peraturan berarti boleh. Boleh. Itu kan perincian dari keyakinan kelas misalnya. Keyakinan. Jadi keyakinan itu apa ya? Umum. Jadi dikhususkan oleh peraturan kelas. Contoh misalnya keyakinan kelas kita satu bertanggung jawab. Apa nih peraturan bertanggung jawab di kelas? Satu misalnya melakukan piket setiap hari. Terus kedua misalnya tidak telat ketika masuk jam pelajaran. Itu peraturannya dia.